Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan, mempresentasikan, dan juga mendemonstrasikan proyek website Basdat kami yang berjudul Floris Website Jualan Bunga. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nabil Mafi Rahman sebagai ketua, kedua ada Fahri Hafiz Nugroho sebagai anggota, ketiga ada Zaskia Ananda Zikri sebagai anggota, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri Muhammad Daniel Lorena sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa subbab ya, yang pertama ada ringkasan, kedua latar belakang, ketiga ada kegunaan, keempat ada skema basis data, dan yang terakhir ada implementasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fahri. Untuk Fahri dipersilahkan. Ya, jadi apa itu Floris? Jadi Floris adalah aplikasi berbasis web yang memudahkan pelanggan dalam memilih dan membeli bunga untuk memeriahkan momen berharga mereka secara efisien dan praktis. Latar belakang dibuatnya Floris. Umumnya pelanggan mengunjungi toko bunga secara langsung untuk memilih dan membeli bunga sesuai preferensi dan selera mereka. Namun hal itu terkadang memakan waktu dan tenaga yang cukup signifikan. Apa manfaat adanya Floris? Manfaat adanya Flores adalah untuk memudahkan pelanggan menelusuri beragam pilihan secara online serta menyediakan kenyamanan dalam proses pemilihan, pembayaran, dan pengiriman sehingga pengalaman berbelanja karangan bunga menjadi lebih efisien dan praktis. Untuk ERD boleh dibacakan Zaskia. Oke, selanjutnya skema basis datanya yang pertama yaitu Entity Relational Diagram. Di sini terdapat beberapa entitas. Yang pertama ada user dengan atribut username dan password. Kemudian terdapat dua subkelasnya yaitu pembeli dan admin. Lalu ada entitas barang dengan atribut kode produk, nama produk, stok barang, deskripsi, harga, dan gambar. Di entitas keranjang terdapat atribut kode produk, username, jumlah, harga, gambar, dan nama produk. Lalu ada entitas checkout dengan atribut order ID, alamat, bukti pembayaran, tanggal pembelian, dan username. Kemudian history dengan atribut kode produk, username, jumlah, harga, gambar, nama produk, order ID, pembayaran, bukti pembayaran, dan tanggal pembelian. Di user terdapat primary key-nya yaitu username, kemudian di barang terdapat primary key kode produk, di keranjang terdapat foreign key kode produk yang diambil dari barang, dan username yang diambil dari user. Lalu di checkout terdapat primary key order ID dan foreign key-nya username yang diambil dari user. Lalu di history terdapat foreign key kode produk yang diambil dari barang, lalu username yang diambil dari user. Admin dapat menambahkan barang yang kemudian barang tersebut ditambahkan oleh pembeli ke keranjang. Jadi setiap pembeli dapat memiliki keranjang. Dari keranjang, pembeli dapat melakukan pembelian hingga ke proses checkout. Lalu di checkout, setelah pembeli berhasil melakukan pembelian, akan ditampilkan histori pembeliannya. Yang sebelumnya akan dicek bukti pembeliannya oleh admin untuk kemudian ditampilkan histori pembeliannya. Lanjut, Trey. Kemudian diagram skematiknya juga sama dengan IRD-nya tadi. Ada entitas admin, lalu user, primary key-nya username, keranjang, foreign key-nya username diambil dari user, dan kode produk yang diambil dari barang. Di, di barang ada primary key kode produk, di story ada foreign key username yang diambil dari user, dan kode produk yang diambil dari barang, lalu order ID yang diambil dari checkout. Di checkout terdapat foreign key username yang diambil dari user dan primary key-nya order ID.
Oke, sekarang lanjut ke proses implementasinya. Ini dulu, Rey. Matiin aja, Rey. Sekarang ini. Ya, kelihatan belum? Apa ada abu-abu gitu? Bentar. Ada abu-abunya sih. Ya. Jadi ini adalah tampilan depan untuk project kami, yaitu Floris. Sini ada tampilan-tampilannya, untuk home screen-nya. Lalu misalkan kita adalah seorang user yang ingin membeli produk dari Floris ini yang kami buat, kita sebenarnya kita bisa langsung ke store dengan klik di sini atau di sini di navbar ya. Jadi di store ini kita bisa lihat barangnya apa aja, katalognya. Lalu misalkan kita mau nyari tulip, ini akan muncul bunga tulip saja. Terus cari bunga, dia bakal cari bunga aja. Tapi kalau kita bisa lihat detailnya. Tapi kalau ketika kita belum login dan kita ke keranjang, menambahkan keranjang, kita disuruh login. Sama seperti ketika kita klik keranjang, kita suruh login. Ini ketika kita sudah punya akun, kita bisa lanjut login. Kalau belum, kita bisa daftar. Misalkan kita udah punya akun dengan eh, misalkan kita buat akun, lalala namanya, passwordnya 123, langsung ke register, dan dialihkan ke halaman login page. Ini namanya lalala, passwordnya 123. Sekarang langsung login. Di sini yang tadi ya, eh, em, apa namanya, untuk login dan untuk login. Sekarang jadi nama username kita dan ini tombol logout. Nah, ketika logout, balik lagi ke login. Oke, kita balik login lagi ke. Oke, sekarang kita bisa ke store. Di store, seperti tadi masih sama. Kita bisa sekarang menambahkan ke keranjang. Di keranjang, nanti muncul kode produknya, apa yang kita masukkan ke keranjang, dan kita bisa atur berapa jumlah yang kita inginkan dengan subtotalnya. Lalu ketika kita ingin menambahkan lagi mawar, tinggal kita klik add to cart mawar. Lalu misalkan jumlahnya 2 atau 4. Nah, ketika kita nggak jadi ingin check out bunga mawar atau bunga mawar, maka tinggal kita hapus. Maka akan langsung kehapus di keranjang. Nah, setelah ini kita check out. Check out ini adalah detailnya pada produknya, tadi apa aja yang dipesan. Terus kita masukkan alamat lengkap. Alamat lengkap wajib diisi. Ketika kita buat pesanan tanpa alamat lengkap, maka disuruh isi alamat dan pilih metode pembayarannya. Maka alamatnya jalan, jalan. Metode pembayarannya COD, kita pilih atau transfer. Ketika transfer, kita harus ngisi filenya, bukti transfernya. Misalkan kita isi, bentar, mana ya? Ya, misalkan kita isi ini bukti transfernya, lalu kita buat pesanan. Maka pesanan telah dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat histori pemesanan kita. Bahkan kita ke history, nah ini adalah tadi barusan yang kita beli, tanggalnya kapan, dan ini ada order ID-nya. Kita klik, ini akan munculkan detailnya, totalnya berapa, lalu ada bukti transfer. Dah, lalu dari segi user atau pembelinya cukup sampai situ. Dan sekarang kita beralih ke segi dari adminnya. Admin ini, akunnya ini langsung dimasukkan dari database-nya, diinjeksi langsung ke database. Jadi di sini kita tidak bisa buat akun untuk admin. Khusus cukup untuk pembeli saja. Misal, sini sudah kita masukkan admin 1, maka akan terdaftar sebagai admin. Nah, bedanya pembeli dan admin itu, ketika di store, kita bisa edit barang, maksudnya ini menambahkan barang, terus bisa ngeliat siapa saja yang sudah order,
Dan kita bisa edit barangnya. Misalkan ini bunga mawar, kita ganti stoknya. Misalkan jadi 20. Harganya kita ganti jadi 5.000. Jika diupdate, maka bunga mawar akan terupdate. Harganya jadi 5.000 dan stoknya jadi 20. Ya, di sini bedanya lanjut ke misalkan di sini kita menambahkan sesuatu bunga bunga anggrek misalkan stok barangnya 32, deskripsi barang ini adalah harga barangnya misalkan 6.000. Lalu kita masukkan juga gambar bunga anggreknya, lalu submit. Dan langsung muncul di sini bunga anggrek. Lalu keistimewaan admin satu lagi adalah cek history siapa saja yang sudah memesan. Seperti ini tadi sebelumnya saya sudah menggunakan akun saya sendiri untuk memesan. Lalu bisa dilihat detailnya apa saja yang dipesan. Ketika sudah dipesan maka tinggal diklik sudah. Misalkan ini belum, 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 sudah, submit. Maka ketika kita cek lagi, ini sudah. Nah, lalu mungkin perbedaannya admin adalah admin tidak bisa check out. Nah, dan admin juga tidak bisa buka keranjang. Udah sekian dari presentasi implementasinya. Mungkin saya balikan ke Ray lagi. Oke, itu dari Nabil tadi implementasinya. Oke. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.